Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ramadio Satria ingin mempresentasikan biaya uang. Biaya uang. Ada 4 faktor yang paling mendasar dalam mempengaruhi biaya uang. Yang pertama, peluang produksi. Yang kedua, preferensi waktu untuk konsumsi. Yang ketiga, risiko. Yang keempat, inflasi. Tingkat bunga. Peminjam memberikan penawaran atas pasokan modal utang yang tersedia dengan menggunakan tingkat bunga perusahaan dengan peluang investasi yang paling menguntungkan, akan bersedia dan mampu membayar nilai tertinggi untuk modal. Jadi perusahaan tersebut cenderung menarik utang modal menjauh dari perusahaan yang tidak efisien dan perusahaan yang produknya tidak diminati. Pada saat ini, kebijakan pemerintah juga dapat mempengaruhi alokasi modal dan tingkat bunga. Misalnya, pemerintah memiliki badan yang membantu individu untuk kelompok ditunjuk untuk memperoleh kredit dengan persyaratan yang menguntungkan. Beberapa di antaranya yang berhak mendapat bantuan semacam ini adalah usaha kecil, minoritas tertentu, dan perusahaan yang ingin membangun pabrik di daerah tingkat pengangguran tinggi. Namun mayoritas kota besar Amerika Serikat dialokasikan melalui sistem harga di mana tingkat bunga adalah harganya. Faktor penentu tingkat bunga pasar. Pada umumnya, tingkat bunga kuotasi pada suatu efek utang R terdiri atas tingkat bunga real bebas risiko R ditambah beberapa premi yang mencerminkan inflasi, risiko efek, likuiditas atau daya jualnya, dan tahun-tahun jatuh temponya. Hubungan ini dapat dinyatakan sebagai berikut. Tingkat bunga kuotasi R sama dengan R bintang tambah IP tambah DRP tambah LP tambah MRP, di mana R tingkat bunga kuotasi atau tingkat bunga nominal atas aspek tertentu, R bintang tingkat bunga real bebas risiko, RF sama dengan R bintang tambah IP, merupakan tingkat bunga yang ditentukan dari efek bebas risiko seperti efek pemerintah Amerika Selatan. IP premi inflasi. IP sama dengan rata-rata tingkat inflasi yang diharapkan selama umur efek. DRP adalah premi risiko gagal bayar. Premi ini mencerminkan kemungkinan bahwa emiten tidak melakukan pembayaran bunga atau pokok pada waktu dan jumlah yang telah ditentukan. IP adalah premi likuiditas atau daya jual. Ini merupakan premi yang dibebankan oleh pemberi pinjaman. MRP adalah premi jatuh tempo, seperti yang akan dijelaskan obligasi jangka panjang dan obligasi jangka pendek, obligasi pemerintahan. Tingkat bunga real bebas risiko R bintang. Tingkat bunga real bebas risiko merupakan tingkat bunga yang akan diberikan oleh efek tanpa risiko jika tidak diperkirakan terjadi inflasi. Ini juga dapat dilihat sebagai tingkat bunga atas efek pemerintah jangka pendek dalam suatu dunia yang bebas inflasi. Tingkat bunga real bebas risiko tidak statis. Tingkat ini akan berubah sepanjang waktu bergantung pada kondisi perekonomian, khususnya pada tingkat imbal hasil
yang diharapkan akan diterima oleh perusahaan dan peminjam lainnya atas aset produktif, dan pada preferensi waktu seseorang untuk melakukan konsumsi saat ini atau masa depan. Tingkat bunga bebas risiko nominal atau tingkat bunga bebas risiko kuitasi. Jika istilah tingkat bunga bebas risiko digunakan tanpa penjelasan real atau nominal, maka yang biasanya dimaksud adalah tingkat bunga kuitasi. Jadi, ketika dia menggunakan istilah tingkat bunga bebas risiko adalah tingkat bunga bebas risiko nominal yang mencangkup premi inflasi yang sama dengan rata-rata tingkat inflasi yang diharapkan selama sisa umur efek. Menggunakan tingkat bunga efek pemerintah untuk memberikan tingkat bunga bebas risiko jangka panjang dan tingkat bunga obligasi pemerintah untuk memperkirakan tingkat bunga bebas risiko jangka panjang. Premi inflasi. Inflasi berdampak besar terhadap tingkat bunga karena akan mengurangi nilai real yang diterima dari suatu investasi. Sebagai ilustrasi, Anda telah menabung sebesar 10.000 untuk membeli mobil. Daripada membeli mobil saat ini, Anda dapat menginvestasikannya dengan berharapan dapat membeli mobil lebih baik 1 tahun yang akan datang. Apabila Anda memutuskan untuk menginvestasikannya kepada efek pemerintah yang memberikan bunga sebesar 1%, Anda akan memiliki uang sedikit lebih banyak, sebesar 10.100. Dana akan ditambah 100 pada akhir tahun. Sekarang, anggaplah bahwa inflasi secara keseluruhan meningkat secara 3% pada tahun tersebut. Penting untuk dicatat bahwa tingkat inflasi yang terdapat dalam tingkat bunga dalam tingkat inflasi yang diharapkan di masa depan, bukan tingkat yang dialami pada masa lalu. Jadi, angka terakhir yang dilaporkan menunjukkan tingkat inflasi tahun sebesar 3% selama 12 bulan terakhir. Tetapi angka itu adalah angka tahun lalu. Jika seseorang secara rata-rata mengharapkan tingkat inflasi sebesar 4% di masa depan, maka angka 4% itu akan dimasukkan ke dalam tingkat bunga saat ini. Perhatikan pula bahwa tingkat inflasi yang tercermin di dalam tingkat bunga kualitas setiap efek merupakan rata-rata tingkat inflasi yang diharapkan selama umur efek tersebut. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.